Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Azizah, NIM 240201078 dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Nah, untuk tugas video pembuatan form menggunakan framework ini di tugas individu pertemuan 9, itu ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Yang pertama itu ada pertanyaan, jika nanti ditawarkan menjadi seorang developer, lebih tertarik untuk menjadi front end, back end, atau full stack. Di sini disuruh menulis tangan, ini sudah saya tulis tangan di kertas folio. Untuk ketertarikan sendiri itu lebih tertarik menjadi front end karena dia itu lebih mudah dipelajari, juga lebih banyak sumber-sumber untuk membenahi error codingan itu di internet. Dan ini juga ada 20 aspek perbedaan front end dan back end. Ini sudah saya tulis semua. Selanjutnya, itu kali ini saya akan menggunakan framework Laravel untuk back end-nya. Nanti akan kita buat sama-sama. Kenapa memilih Laravel? Karena Laravel itu banyak yang menggunakan. Jadi, semisal nanti kita ada kode yang error, itu pasti akan banyak sumber-sumber di internet untuk membenahinya. Kan sangat mudah ditemukan pembenahannya. Selanjutnya, kita bisa saja langsung membuat formnya. Yang pertama kita nyalakan XAMPP-nya dulu ya. Pastikan juga XAMPP-nya itu sudah di PHP versi 8 atau 7 ke atas itu sudah bisa menggunakan Laravel. Kita cek versinya dulu. Ya, jangan lupa kalau kita mau menggunakan Laravel, kita juga harus menginstal yang namanya Composer. Kalian bisa ngambilnya itu di getcomposer.org. Kalian bisa installnya, terus nanti diinstal seperti biasa. Nah, ini PHP saya sudah 8.2. Selanjutnya kita buka command prompt. Kita cek dulu komposernya sudah terinstall atau belum. Nah, ini komposer saya sudah terinstall. Selanjutnya kita bisa masuk ke local disk C yang berisi di folder XAMPP di htdoc-nya. Nah, sekarang kita akan membuat project Laravel-nya. Di sini saya sudah menyiapkan kodenya. Nantinya saya akan membuat form manajemen berita. Jadi ini ada manajemen berita. Kita copy saja ya. Nah, ini untuk komposer, itu memanggil komposer ini create project Laravel/Laravel, terus manajemen berita ini project yang ingin saya buat. Kita enter saja. Ya, kalau menggunakan Laravel ini, pastikan kalian terkoneksi dengan internet juga. Karena penginstalan Laravel ini melalui internet. Kita tunggu sampai projectnya selesai diinstal. Kalau ini nanti sudah diinstal, dia akan otomatis membuatkan folder di htdoc-nya XAMPP kita. Nah, nanti kita ngetik kode untuk program kita nanti di sana. Kita tunggu dulu sampai dia terinstall.
Kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini berarti sudah terinstall semua Laravelnya. Terus kita cek di folder XAMPP tadi htdoc-nya. Nah, ini manajemen berita sudah ada. Berarti kita langsung masuk ke VS Code-nya. Kita open folder, kita cari folder yang tadi. Kita ke local disk C, XAMPP 8, di htdoc, di manajemen berita ini. Kita select folder. Nah, yang perlu diperhatikan, nanti kita akan menggunakan file .env, terus kita juga nanti di add, di http, nanti terus di dalam modelnya ini, terus nanti di database juga, di migration, kita perlu juga. Selanjutnya, kita ke env-nya. Nah, di env ini yang perlu kita garis bawahi yang ini. Kita aktifkan dulu. Di sini kita perlu membuat database baru. Kita akan membuat database DB manajemen berita. Kita buat. Nah, yang menjadi ciri khas tersendiri dari Laravel ini, nantinya kita akan membuat tabelnya itu di Laravelnya. Jadi bukan kita membuat tabel manual di sini, di PHP-admin-nya tidak, tapi kita akan membuat di sini. Ini jangan lupa, ini MySQL. Atau bisa juga kita copy dari sini, MySQL. Ini nama database kita, DB manajemen berita. Terus pastikan juga ini portnya itu sesuai dengan yang di XAMPP sini. Nah, port yang ini. Jangan lupa di save ya guys. Setelah ini, kita perlu pergi ke terminal, new terminal, terus kita ketikkan yang ini guys, PHP Artisan Make Model Berita. Ini nantinya kalau kita ini, kita bisa membuat file baru atau model baru yang namanya berita, yang digunakan untuk pembuatan kode selanjutnya nanti. Nah, ini otomatis di model sini akan ada berita. Nah, di sini. Terus dia otomatis di migration itu ada file baru, yaitu 2026 05 15 yang kita buat baru. Nah, kita perlu otak-atik di sini, di file berita.php dan di migration-nya ini. Ini di migration-nya. Kita ketikkan ini agar, nah di migration sini kita perlu ketikkan, atau kita kopikan yang tadi. Fungsinya apa? Fungsinya agar nanti
form kita yang ada di program ini bisa langsung inputannya itu masuk ke database, yaitu kita samakan ada ID-nya, ada judulnya, penulis, isi berita, kategori. Ini menjadi jembatan. Nah, untuk time step ini nanti akan otomatis ketika kita input nilai dan kita submit atau kita kirim nilainya yang sudah kita inputkan di form, dia akan menyimpan juga waktu ketika kita menginput nilai itu. Nah, ketika kita sudah kayak gini, kita membuat tabel kayak gini, ininya nanti akan membuat tabel otomatis juga di PHPMyAdmin di sini. Nanti kalau kita sudah migrate, di sini di dalam database DB manajemen berita akan otomatis terbuat yang namanya tabel seperti biasanya. Nah, sintaknya kayak apa? Itu ada PHP Artisan Migrate ini untuk migration tabelnya. Terus kita enter. Nah, ini sudah terbuat. Kita bisa cek, kita bisa refresh dulu. Nah, di DB, nah otomatis di manajemen berita itu akan terbuat banyak sekali tabel dalam berita ini. Nah, strukturnya ini yang kita buat yang penting itu yang berita ini. Ada ID, ada judul, penulis, isi berita, kategori, dan created at atau updated at ini otomatis dari stem tadi. Kita balik ke kodenya. Ini juga salah satu ciri khas dari Laravel. Kita bisa membuatnya secara langsung. Terus kita ke berita. Saya sudah menyiapkan. Di berita kita perlu masukkan kode ini di dalam kelas berita. Ini biar nanti dia bisa mensinkronisasi antara inputan tadi dengan tabel di database yang telah kita buat. Namanya disamakan, ada judul, ada penulis, isi berita, dan kategori. Karena kalau untuk ID dan updated at atau waktunya itu sudah otomatis dari sininya. Setelah itu kita perlu juga membuat controller. Ini kodenya. Kodenya itu PHP Artisan Make Controller berita controller. Itu tadi hampir sama dengan Make Model berita. Ada main M-nya. Ini tapi tidak ada main M. PHP Artisan Make membuat controller. Nama controllernya yaitu nanti berita controller. Nanti akan otomatis terbuat di HTTP controller ini, nanti akan terbuat satu file lagi, itu file controller. Ini untuk mengontrol. Nah, di berita controller ini nanti kita akan mengontrol apa saja yang bisa dilakukan. Nanti bisa create, bisa update, delete, bisa edit juga. Aku sudah punya kodenya ini. Kita copy saja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kita perlu import model berita. Model berita di sini, modelnya kita perlu import juga. Kita perlu request-nya nanti akan digunakan itu. Nah, di sini ada public function index. Index ini yaitu tampilan awalnya. Di sini ada satu ciri khas dari Laravel, yaitu
terus berita.2.2 let's. Ini digunakan untuk mengambil semua data yang ada di database kita dan mengurutkannya dari yang terbaru dulu. Nah, ini sama dengan kode manipulasi di database, yaitu ada selected request by misal ascending atau descending itu, tapi ini di Laravel ini sudah sekalian. Nah, untuk store ini untuk membuat atau menyimpan data baru yang kita inputkan di form. Dan ini return-nya kita nanti akan return-nya balik ke berita.index. Ini memanggil yang ini, memanggil index. Untuk edit sendiri juga gunanya, ini nanti kalau kita ada data-data di sebelah kanan, kita pencet, data itu akan otomatis masuk ke form inputan. Di form inputan itu nanti akan langsung masuk dan bisa kita edit. Dia dicari spesifiknya pakai ID, karena ID-nya itu yang unik sendiri. Kan tadi ada ID di database kita. Nah, di ID ini sebagai primary key, dia pasti unik dan tidak ada yang sama. Terus untuk update, nanti kalau kita sudah mengganti data yang lama menjadi data terbaru, kita update datanya dan kita timpa data yang lama itu menjadi data yang baru berdasarkan ID ini. Cari ID yang diperbarui juga, nanti akan otomatis tercari ID-nya. Dan untuk ini, untuk hapus destroy atau menghapus, untuk menghapus data berita atau data-data yang sudah diinputkan sebelumnya. Setelah ini kita perlu juga ke resource, ini penting. Di resource ini, di view, ini tempat kita membuat tampilan project kita. Nah, ini saya sudah siapkan. Sebelum itu, untuk menjembatani itu semua antara user interface-nya dengan backend-nya ini, kita perlu manipulasi di web.php. Web.php itu ada di routes. Di web.php ini kita juga perlu manipulasi karena dia itu yang pemanggilan. Ini masih memanggil welcome. Welcome itu file yang terbuat ini, yang terbuat otomatis tadi. Dan kita perlu memanggil file-file kita atau yang tadi yang sudah ada di controller itu bisa terpanggil ke sini, atau yang ada di migration juga. Nah, ini route get ini mengambil data dari berita controller. Dari sini itu dia memanggil kelas index memanggil tampilan utama di berita.index. Terus untuk tampilan halaman utamanya kan. Terus ini post, dia itu mengupload, memposting itu untuk simpannya, yaitu ada di store. Di berita control ini dia memanggil yang store ini untuk menyimpan datanya.
Terus di sini ada edit, itu pakai get atau dia nanti mengambil data yang sudah ada itu dimasukkan ke formnya. Itu dia memanggil berita .edit, itu berita kontrol ini memanggil edit. Selanjutnya dia juga upload update-nya berdasarkan ID. Editnya juga berdasarkan ID. Itu untuk mengupdate, proses update data yang sudah dimanipulasi tadi. Yang selanjutnya yaitu delete, untuk hapus. Memanggil destroy, memanggil update di sini. Memanggil destroy. Nah, yang terakhir yaitu tinggal pembuatan user interface-nya. Di sini saya menggunakan tampilan yang biasa. Kita bisa membuat di view kanan, new file, kita kasih nama berita underscore page .php. Di Laravel kita harus menggunakan .blade.php untuk membuat sebuah file. Buat sebuah file baru itu ketentuan dari Laravelnya sendiri, dan itu juga menjadi salah satu ciri khas di Laravel. Sintaks ini seperti sintaks HTML dan CSS pada umumnya ya. Ada CSS-nya, ini bagian CSS-nya, dan ini bagian HTML-nya. Nah, yang beda itu di sini ada kode yang menggunakan double kurung kurawal. Ini merupakan salah satu ciri khas dari Laravel. Dia itu mempersingkat kode HTML yang terlalu panjang, atau mempersingkat kode yang awalnya itu ada gabungan dari HTML dan PHP menjadi satu kode yang lebih singkat, lebih ringkas, dengan fungsi yang sama. Jadi ini salah satu ciri khasnya. Ada kurung kurawal double, itu pasti dia pakai Laravel. Nah, di Laravel ini ada beberapa juga yang menjadi ciri khas. Di sini ada CSRF. Ini itu sebuah protected atau keamanan, di mana dia terletak di dalam form. Jadi setiap form yang dibuat menggunakan Laravel itu pasti akan otomatis ada CSRF untuk protected-nya. Itu salah satu ciri khas dari Laravel, dia untuk memprotected sebuah form itu hanya berisi inputan dari si usernya, bukan dari hacker atau dari yang lain. Terus juga add if, add else, ini juga merupakan ciri khas dari Laravel sendiri. Ini yang tadinya kode HTML yang panjang sekali, dia disingkat menjadi kode yang sangat pendek. Ini juga if else pada umumnya sebenarnya. Cuma ada beberapa yang disingkat. Oke, selanjutnya itu kita coba ya. Kita coba menjalankan sintaksnya, yaitu pakai PHP artisan serve. Kita enter. Nah, di sini kita bisa klik buka.
kita bisa open in external browser biar dia lebih lebar. Ini loadingnya agak lama ya. Nah, ini pakai kode ini. Setiap kali kalian akan menjalankan program HTML, itu pasti akan menggunakan ini. Ini ada kode yang error. Kita salah penamaan, harusnya ini menggunakan underscore. Kenapa ini tadi pakai ini? Coba. Kalau mau memilih ini, Ctrl V dulu. Kita coba jalankan ulang. Nah, kita coba jalankan ulang. Nah, ini sudah bisa. Kita belum ada beritanya, jadi kita coba break judul beritanya. Kita coba simpan. Nah, nantinya kalau kita pencet edit, dia otomatis datanya akan masuk ke sini. Kita bisa perbarui beritanya atau batal edit. Kita bisa perbarui. Coba kita perbarui. Nah, ini akan otomatis terperbarui dan dipublikasikannya itu secara otomatis. Kita coba buat satu data asal lagi ya. Untuk kita tes tombol hapusnya. Nah, dia akan otomatis berada di atas karena dia di-upload lebih terbaru daripada yang ini. Kita hapus. Nah, dia otomatis akan hapus. Jadi, form kita kali ini itu sudah berhasil dijalankan dengan CSS sederhana dan framework Laravel. Selanjutnya, ciri khas
framework itu sendiri. Di sini saya menuliskan beberapa ciri khasnya, yaitu ada Eloquent ORM di berita controller, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan. Juga ada Eloquent untuk letters, yaitu menggantikan query SQL, yaitu order by, created at dash. Jadi dia mengurutkan, kalau dia pakai ini, dia tuh bisa mengurutkan datanya dari yang terbaru dulu ke yang lama. Kayak di sini tadi, yang terbaru akan berada di atas, yang lama akan berada di bawah. Terus juga di sini ada create, menyederhanakan perintah SQL insert into bla 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 bla. Kalau di sini dia hanya create, membuat interaksi database lebih sederhana. Itu fungsinya Eloquent ORM. Mungkin ini ada yang salah pembacaannya, mohon maaf. Dan ya, itu ada Blade Templating Engine atau Directives di blade.php tadi. Kalau punya kita tadi namanya berita_page.blade.php. Dia fungsinya menyederhanakan penulisan kode HTML yang bercampur dengan logika PHP. Kayak tadi forage tadi, terus juga ada tadi yang kurung kurawal double kayak gini. Nah, dia itu fungsinya menyederhanakan itu tadi. Jadi tidak perlu menuliskan kode HTML yang panjang. Dan ada CSRF, protected. Letaknya di CSRF ini. Untuk form, untuk di form. Jadi dia itu wajib ada di setiap file Blade yang memiliki tag form. Terus dia itu digunakan untuk sistem keamanan dan memastikan data bukan dimanipulasi pihak luar. Jadi dia itu memastikan data yang diinputkan di form tadi, di form kita, contohnya di form kita ini, yang menginputkan itu benar-benar user, bukan data dari bot atau dari pihak luar yang lainnya. Seperti itu. Sekian video yang dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.